Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman TDA Bogor Raya di seluruh wilayah Bogor Raya? Dan juga dimanapun Anda berada, jumpa lagi sekarang bersama saya Dr. Hewan Nurul Anjar Prastiwi dalam acara yang perdana kita bikin nih. Pasti seru banget karena di sini nanti kita akan ada sharing mengenai situasi terkini tentang COVID ya tentunya. Nanti akan juga ada narasumber seorang dokter dan juga pasti udah ditunggu-tunggu ya. Seseorang yang gokil banget nih, sering disebut dengan panggilan Pak D. Dan juga satu lagi nanti juga ada Mbak Eri ya. Waduh, ternyata teman-teman yang berada di sini adalah para alumni ya. Masya Allah, ada alumninya juga ya, Masya Allah. Saya agak deg-degan ini ya ketika ngebaca flyer, semuanya adalah alumni pasien COVID-19. Wow, ini merupakan syukur ya yang luar biasa teman-teman bisa melewati pandemi, melewati sakit ya, dan bisa sehat dalam waktu sekarang ini luar biasa. Nah, tentunya para member di sini yang terkena alumni COVID ini kan juga usaha ya, mungkin nanti bisa dicolek-colek gimana itu, tidak hanya pandemi tentang usahanya, tapi juga tentang kesehatannya. Wah, ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Baik, nanti kita juga akan dipandu juga dengan seorang dokter, Dr. Rizka Nosita ya. Beliau adalah salah satu dokter di Kota Bogor. Nah, sebelum kita lanjut ke acara webinar kita kali ini, sebelumnya seperti biasa ya, tidak kenal apapun tidak afdol kalau misalnya kita tidak ada yang namanya Mars TDA. Kalian kangen nggak sih tentang Mars TDA? Wah, sebenarnya saya tuh kangen banget pengen ketemu offline, terus Bang Regon ada di depan, terus memberikan aba-aba, kita harus gerakannya gimana? Wah, sebenarnya kangen banget pengen offline ya. Tapi ternyata kita hanya bisa ketemu secara online dan semoga aja tidak mengurangi keseruan kita ketika ketemu di offline. Nah, oke, teman-teman boleh ambil posisi di rumah masing-masing tentunya ya. Kalau misalnya ada anaknya atau ada anak keluarganya boleh diajak bareng-bareng. Kita mendengarkan Mars TDA. Silahkan. Bersyukur dan berdoa adalah penjaganya. Positif dan terbuka, itulah sikapnya. Bersama TDA, bersama menebar rahmat. Hidup adalah langkah perjuangan, hidup tentunya
mulia dari tangan di bawah TDA. Take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah TDA. Take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Take double action. Wow, gimana? Nafasnya udah diatur belum nih teman-teman? Tadi ikutan gerak nggak nih? Semoga semuanya tetap semangat ya, walaupun kita online, tetapi tidak mengurangi keseruan kita ketika offline. Baik teman-teman, kali ini kita akan dibersamai seorang dokter yang kita akan membahas ya, tahu sendiri kan saat ini angka COVID ini justru agak sedikit tinggi ya. Nah, di Kota Bogor pun juga ada yang namanya ganjil genap ya, sampai ada peraturan ganjil genap. Nah, ini para owner nih, khususnya member TDA Bogor Raya, jangan lupa bikin surat buat pegawainya ya, atau karyawannya, karena biar nggak ada salah arti ketika misalnya platnya genap, dia datang ketika ganjil, nggak datang di kantor karena alasan saya disuruh putar balik. Nah, sekarang bisa disiasatin ya pakai surat keterangan kerja. Jadi dibikinin surat keterangan kerja gitu. Baik, kita akan ngobrol santai dengan Dr. Rizka. Dr. Rizka ini adalah seorang dokter di Kota Bogor. Nah, beliau akan kupas ya tentang COVID yang sekarang ini infonya gejalanya itu beda banget sama yang COVID yang sebelumnya. Nah, itu seperti apa? Kalau misalnya teman-teman nanti mau ada yang bertanya, boleh ya komen di YouTube ataupun ditulis di chat Zoom. Nanti akan ada 3 pemenang terbaik, bukan 3 pemenang ya, 3 penanya terbaik yang akan dapat door prize ya dari member TDA. Baik, saya undang dulu Dr. Rizka. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, dokter ya? Ya, alhamdulillah udah sembuh dari COVID, terus isolasi mandirinya udah selesai juga. Cuman meskipun di rumah masih tetap pakai masker. Oh, siap. Tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Dokter Rizka, kenanya kapan ya, Dok ya? Confirm positifnya tuh 5 Januari, tapi kan berarti periode penularannya 14 hari ke belakang. Kebetulan dari masa awal pandemi dari Maret itu sampai sekarang tuh saya tiap hari punya diary. Tiap hari kemana dan ketemu siapa aja, jadi tracing kontaknya lebih mudah. Gitu. Wah, keren nih. Ditiru nih, ada diary-nya ya setiap hari. Waktu itu kontaknya sih terakhir dapetnya dari pasien. Mungkin, saya waktu itu lagi kondisinya juga kurang fit ya, capek, jadi kontak lama sama pasien confirm terus ngedrop ikut gantian. Oke, jadi intinya kita harus confirm dulu dengan kondisi kita ya. Kita harus benar-benar fit ketika misalnya lagi keluar ataupun lagi apa. Kalau misalnya lagi nggak fit, mending di rumah aja. Benar ya, dokter ya? Ya, betul sekali. Oke, dokter, boleh dong di-sharing dulu ya tentang materi-materi terbaru tentang COVID ya. Ini walaupun istilahnya COVID udah 1 tahun ya, bisa dibilang 1 tahun ya sudah di Indonesia, tapi bagi kita ini menjadi apa ya, bisa dibilang ada yang bilang udah biasa, tapi kalau bilang biasa kok korbannya banyak gitu loh. Jadi apa ya, simpang siur seperti apa, dan katanya COVID ini ciri-cirinya udah beda nih sama yang kemarin-kemarin gitu ya.
Kan kita kan udah terbiasa nih dok, istilahnya tentang kita flu, kayak gitu kan udah merasa nih orang Indonesia, itu hal biasa. Nah sebenarnya perbedaan-perbedaan yang seperti apa nih dok, boleh di-sharing ke teman-teman TDA Bogoraya. Monggo slide-nya dipersiapkan, Mas Kevin. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan ya, Dokter Rizka. Oke, makasih Dokter Nurul dan teman-teman TDA semuanya, sama yang udah invite saya supaya bisa join di sini. Kang Reza itu Kang Regon panggilannya ya? Iya, betul. Regon. Reza Gondrong. Oh ya, oke. Itu ada singkatannya ya. Oke. Ya, sepertinya pasti teman-teman semua udah sangat familiar karena ini kejadian luar biasa ya di tahun 2019, COVID itu yang pertama masuk ke Indonesia di bulan Maret ya. Di bulan Maret waktu itu yang pertama terkonfirmasi pasiennya itu penari ya kalau nggak salah tuh dancer. Terus dia kontak sama orang asing yang baru pulang dari Malaysia ya. Itulah pokoknya. Ternyata baru tahu juga tuh tetangga saya ternyata di Depok. Tapi rumah agak jauh dikit, cuma beda RT RW. Nah, oke, next. Next slide. Nah, jadi COVID itu adalah penyakit infeksi dari coronavirus. Nah, kalau virus corona ini sebenarnya dari zaman-zaman baheula tuh sudah ada, tapi yang menyerang pada masa pandemi ini nih tipe baru, namanya SARS-CoV-2. Bentuknya tuh seperti di gambar ini ya, jadi dia virusnya ukurannya kecil banget, bentuknya tuh bulat, dan ada spike, jadi seperti bermahkota gitu, ada crown-nya. Next. Nah, gimana sih caranya dia bisa menular dari satu manusia ke manusia lain melalui transmisi dari droplet. Jadi virusnya itu bisa terbang-terbang di udara ketika orang yang punya sakit coronavirus ini bicara, bersin, batuk, bernafas. Nah, setelah dia melayang-layang di udara, lama-lama droplet virusnya itu jatuh. Jatuhnya bisa ke permukaan apa aja, bisa kena ke benda yang ada di sekeliling kita, di lantai, di pintu, di mana-mana deh, bisa nempel kemana aja. Next. Nah, jadi ketika virus coronanya itu nempel entah di mana, terus kita sentuh nih barang-barang yang udah ketempelan virus, nah itu bisa kita terinfeksi. Jalur masuknya kalau dari pegang tangan itu dari mata, hidung, sama mulut. Makanya kan kita suka nggak sengaja ya, entah lagi habis megang apa nggak sengaja nyentuh muka, kebiasaan. Nah itu virusnya nempel masuk ke badan, akhirnya kita terinfeksi. Kalau di permukaan benda itu dia bisa bertahan 1-3 hari. Makanya untuk benda yang sering kita pegang baiknya sih sering dibersihkan dengan desinfektan. Next. Oke. Karena dia penularannya dari person to person, jadi dari satu orang ke orang lain, ketika ada saya bilang ya, kalau kita ngobrol aja tuh dia bisa melayang-layang di udara terus nempak lagi sama orang-orang di sekitarnya. Makanya kenapa di Indonesia cepet banget kita suka ngumpul sih ya. Orang Indonesia tuh sering bercengkrama, sering ngobrol, sering kongko-kongko gitu ya. Nah, makanya penyebarannya juga semakin cepat. Next. Nah, ini
Kalau ini saya ambil data beberapa hari yang lalu, cuma kalau update yang hari ini tuh udah 1,23 juta ya, kasus positif konfirmasi di Indonesia dengan 33.000 kematian. Oke. Sebenarnya virus ini tuh menginfeksi bervariasi responnya dari tiap orang, bisa dari orang itu tidak menunjukkan gejala apa-apa sampai nanti ada banyak lagi gejala yang timbul. Terus angka kesembuhannya kan tinggi ya, sekitar 70-80%, tapi pada beberapa orang, pada beberapa kasus itu sampai menimbulkan kematian. Dari pertama kita kena infeksi sampai timbul gejala itu biasanya waktunya dari 2-14 hari. Itu yang disebut dengan masa inkubasi. Next. Nah, ini jadi semakin berkembang dari dulu sampai sekarang, lama-lama waktu awal dulu gejala-gejala yang klasik-klasiknya itu pasti orang tuh punya riwayat demam. Terus ada batuk, pilek, sakit kepala. Dia tuh gimana ya? Dia itu nempelnya banyaknya itu bisa berkembang biak di sel paru kita. Jadi sel paru-paru kita tuh adalah tempat yang indah yang buat mereka tumbuh dan berkembang. Makanya karena banyak nempelnya virusnya itu di paru, jadi gejala yang timbul tuh seringkali adalah banyak di gejala-gejala saluran pernapasan, batuk, pilek, sesak, napasnya berat. Kemudian ada lagi yang lebih spesifik lagi itu anosmia. Jadi tidak bisa mencium bau. Tiba-tiba ada wangi-wangi itu kita nggak kecium sama sekali. Atau tidak bisa mengecap rasa agesia. Jadi makanan tuh semua rasanya hambar. Nah, ini gejala lain yang mungkin timbul. Konjungtivitis itu ada infeksi iritasi di mata, ada diare, nyeri otot, mual, muntah. Kemudian ada ruam tuh ada bercak-bercak merah-merah di kulit, letih, lemah, lesu, sama yang paling baru ini delirium. Jadi delirium tuh gelisah pasiennya, terus mengalami halusinasi, sering lupa. Next. Oke, tadi kan main infeksinya, lokasi virusnya ini di paru, tapi begitu sampai di paru dan menyebabkan radang ke semua bagian tubuh, lama-lama dia bisa gagal ginjal, bisa gagal napas, sampai menyebabkan kematian. Ini pada kasus-kasus yang berat atau severe. Next. Pemeriksaannya itu untuk diagnosis yang pasti itu menggunakan PCR. Jadi PCR tuh nanti ada gambarnya ya, diusap dari nasofaring di dinding belakang antara hidung sama tenggorokan kita. Cuman selain itu ada beberapa juga yang sering kita pakai saat ini seperti rapid test antigen sama rapid test antibody. Next. Oke. Nah, ini perbedaannya. Kalau PCR itu kan tadi diambilnya dari lendir hidung tenggorokan. Nah, dia itu yang kita cari itu adalah bagian gen-gen dari virus coronanya itu sendiri. Cuman hasilnya didapatkan sekitar 3 hari. Ini kemajuan sih, waktu di awal-awal pandemi itu di bulan Maret itu hasilnya itu baru keluar seminggu, 2 minggu. Nah, sekarang udah banyak laboratorium yang bisa ngetes, jadi hasilnya juga semakin cepat. Nah, habis itu ada lagi di tes rapid antigen. Ini rapid itu artinya tes cepat. Jadi rapid antigen diambilnya sama kayak PCR, diambilnya pakai lendir dalam hidung juga, cuman hasilnya dia lebih cepat. Tapi dia cuman ngebaca protein virusnya doang, jadi nggak ngebaca badannya gitu. Ibarat
kalau kita sebagai manusia nih punya ada badannya, ada kulit, ada rongga-rongga dalam. Kalau PCR tuh ngecek sampai dalam-dalam, kalau rapid itu cuman kulit luarnya doang, rapid antigen. Nah, satu lagi ada yang namanya rapid antibody, ini yang dicek di dalam darah itu untuk diagnostik itu adalah menunjang dari PCR-nya. Jadi kalau teman-teman cuma dicek rapid antibody-nya doang, hasilnya reaktif atau non reaktif, sebenarnya harus di PCR dulu karena cara ngebacanya tuh berbeda gitu. Harus ditegakin PCR-nya dulu baru cek rapid antibody-nya apa enggak. Karena antibody ini baru terbentuk kalau kita kena infeksi dari virus corona atau kita berada di paparan yang tinggi. Jadi di lingkungan yang banyak virusnya gitu. Next. Nah, ini kalau PCR sama rapid antigen tuh di swab lendirnya dari hidung sampai ke belakang. Ini sakit ya, nih yang udah pernah confirm. Pak Ade sama Mbak Eri, gimana rasanya di swab PCR? Mungkin nanti bisa cerita. Oke, kalau kita PCR, next. Nah, ini suka ada keluar juga hasilnya kalau PCR itu nanti hasilnya positif terinfeksi atau negatif. Nah, nanti dari PCR itu suka keluar nih yang lagi booming juga, CT value. Jadi, CT value itu adalah cycle threshold. Dia memberikan informasi tentang kemampuan menginfeksi si virusnya. Semakin CT value-nya rendah, di bawah 24, semakin gampang menularkan ke orang-orang. Jadi lagi fase infeksiusnya nih. Nah, tapi kalau CT value-nya semakin tinggi itu cenderung lebih aman. Next. Oke, ini kalau rapid test antibody yang diambil dari darah itu ada bacaannya, C itu kontrol, G itu IgG, M itu IgM. Nanti kalau salah satu di antara G atau M itu ada timbul garis, mirip tes kehamilan ya. Cara-cara bacanya, itu berarti dia reaktif, ada antibodi yang terbentuk atau imunoglobulin. Kalau negatif, cuman yang C, yang kontrol aja. Tapi bawahnya nggak keluar. Dua garis merah bawahnya nggak ada. Next. Oke. Lalu ini untuk teman-teman supaya familiar dulu tuh kita berubah-berubah istilah. Jadi kalau dulu boomingnya itu OTG, orang tanpa gejala, PDP, pasien dalam pengawasan gitu, sekarang tuh udah berubah. Sekarang yang kita pakai itu suspek itu masih curiga, lalu confirm itu sudah diketahui positif, kemudian ada kontak erat, ini yang punya riwayat kontak sama kasus probable sama kasus konfirmasi. Nah, kalau probable itu pasien yang suspek, jadi kita curiga dia ini COVID, cuman pasiennya perburukan, meninggal dunia, sementara kita belum melakukan diagnosis PCR, jadi belum tahu pasiennya ini positif apa negatif, cuman gejalanya itu sangat COVID sampai gagal napas, gitu, sampai menimbulkan kematian. Next. Oke, nah kalau misalnya terkonfirmasi COVID, itu ada yang kita kenal dengan istilah isoman, isolasi mandiri di rumah. Jadi ini biasanya untuk yang pasiennya tanpa gejala atau ada gejala tapi gejalanya ringan, nggak sampai sesak napas berat gitu. Nah, kalau di rumah tuh harus ngapain aja? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita di rumah harus ngecek pakai termometer suhu kita pagi sore. Biasanya nanti dari puskesmas tuh ada yang kontrol, ada yang memberikan kontak personnya untuk mengontrol kita di rumah. Terus usahakan di kamar terus,
jangan kontak sama anggota keluarga yang lain. Kemudian kamarnya tapi usahakan yang ventilasinya baik ya. Lalu peralatan makan sama mandinya nanti sendiri, jangan dicampur sama keluarga-keluarga yang lain. Terus keluarga yang lain yang serumah tuh usahakan dicek juga, boleh rapid antigen atau boleh juga PCR biar lebih pasti. Oke, terus ini ada juga tracing-tracingnya. Nanti tuh kita bakal hubungin sama teman-teman dari puskesmas terdekat untuk ditanya dari riwayat-riwayat kontak kita selama 14 hari ke belakang, ketemu siapa, pergi kemana aja, ada kontak sama pasien yang positif apa enggak, macam semacam itu. Terus kalau di rumah tetap harus jaga jarak, sering cuci tangan, dan selalu pakai masker. Next. Oke, nah ini kalau misalnya sampai dirawat di rumah sakit, artinya kondisinya dari moderate, sedang, sampai berat. Biasanya yang dikasih itu pasti ada cairan infus, terus kasih oksigen. Kalau sampai berat banget, kita pasang alat bantu napas. Ada antivirus, antibiotik, antikoagulan, antiinflamasi, vitamin, sampai terapi plasma konvalesen, dan tata laksana penyakit penyerta atau komorbid. Cuman ini semua nggak sembarangan langsung dikasih, jadi yang memberikan tuh dari tim medis, dari tim dokter spesialisnya. Nah, nanti kalau misalnya selama dirawat di rumah sakit ini, latihan-latihan yang perlu dilakukan itu latihan duduk, terus digerakin sendi bahunya, latihan tarik napas yang dalam, latihan batuk, digerak-gerakin dinding dadanya, sama tengkurap. Tengkurap. Jadi gerakan-gerakan ini, apalagi untuk pasien yang ada sesak napasnya ya, diharapkan bisa membantu cepat pemulihan. Next. Oke. Lalu yang lagi in juga, tata laksana yang sekarang dipakai itu adalah terapi plasma konvalesen. Jadi ini adalah donor plasma, mirip-mirip kayak donor darah gitu, tapi komponen yang kita ambil beda. Ini dapatnya dari pasien yang tadinya confirm, terus udah sembuh dan bersedia jadi donor. Nanti udah dapat plasmanya dari pasien yang confirm udah sembuh, dimasukin ke pasien yang memerlukan, jadi ditransfusi plasma. Next. Oke. Nah, sekarang nih kita di Kota Bogor udah naik ya, jadi red zone, jadi statusnya kita udah merah karena emang kasusnya di Bogor udah tinggi ya, udah 10.000 lebih ya, 10.800 kalau nggak salah, dengan kenaikan kasus positif hariannya tuh antara 100 sampai 200 pasien. Next. Oke. Ini jargon kita bersama, jadi cara untuk mencegah penularannya dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sama membatasi mobilisasi. Next. Oke. Kalau pakai masker, ini diganti setiap 4 jam. Untuk pasien yang confirm, pakainya masker medis ya. Tapi kalau yang lain, kalau yang serumah bareng sama confirm, baiknya tetap pakai masker medis juga. Tapi kalau mau yang lain gitu ya, pakai masker kain yang biasa juga nggak apa-apa, boleh. Nah, setiap habis sentuh masker tuh kita harus selalu cuci tangan gitu. Jadi mau buka masker, cuci tangan. Maskernya dilepas, cuci tangan lagi. Mau pakai masker lagi, cuci tangan lagi. Next. Oke. Stop. Tadi kan saya di awal udah cerita ya, gimana jalur masuknya virus itu lewat mata, hidung, sama mulut kita. Jadi
Stop, jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Nah, ini ada yang udah tahu belum ya cara cuci tangan pakai sabun? Utamanya sih ada 6 langkah. Ini saya tunjukin ya. Jadi pertama, boleh bareng-bareng. Pertama-tama tuh dari telapak tangan. Habis itu punggung tangannya. Terus sela-sela jari tangan. Terus gerakan mengunci. Gini nih, gimana ya? Ini gini. Kanan kiri. Lalu jempol. Sama terakhir ujung jari. Oh, ini boleh pakai sabun sama air mengalir, boleh pakai hand sanitizer. Next. Nah, oke. Ini kalau kita di area publik atau transportasi umum, pasti udah familiar juga nih sama tanda-tanda ini, ada silang-silang. Jadi di mana yang boleh duduk, habis itu enggak, habis itu baru duduk lagi. Next. Nah, ini cara etika batuk. Ini caranya batuk, jadi di lengan atas. Kalau misalnya bawa tisu, boleh tisunya terus dibuang ke tempat sampah, habis itu tetap cuci tangan. Next. Nah, ini salah satu langkah-langkah pencegahan juga. Jadi, untuk pasien yang confirm maupun yang masih pada sehat-sehat semua, penting banget nih buat kita berjemur di matahari pagi. Manfaatnya untuk meningkatkan fungsi otak, menghilangkan depresi ringan, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kekebalan imun tubuh kita. Yang dicari itu sinar mataharinya di bawah jam 10 pagi. Next. Oke. Ini dulu kan awalnya 3M ya. Lama-lama ditambah lagi jadi 5M. Terus ini yang dilakukan juga oleh para tenaga medis. Kalau ada pasien yang terkonfirmasi, itu kita tracing, kita cari kontaknya, kita testing, dites, dikonfirmasi pakai PCR, lalu di treatment, diberikan tata laksana. Next. Nah, ini adalah protokol yang penting, yaitu VDJ, ventilasi durasi jarak. Kalau kita mau kemana-mana tetap usahakan cari ruangan atau lokasi yang ventilasinya bagus, sirkulasi udaranya oke. Terus durasi waktunya untuk bertatap muka usahakan maksimal 15 menit sama jaraknya ya jauh-jauhan 1 sampai 1,5 meter. Next. Oke. Ini sebuah teori dari seorang peneliti namanya Swiss Cheese Respiratory Virus Endemic Defense. Jadi untuk mencegah supaya tidak kena tuh nggak bisa hanya pakai salah satu langkah doang, nggak bisa kita pakai masker doang, tapi yang lain-lain nggak dilaksanakan. Jadi untuk memberantas dan nanti melewati pandemi ini sampai beres tuh butuh kerjasama dari semuanya, butuh melaksanakan berbagai protokol pencegahan yang kita lakukan, terus sampai juga nanti untuk pasien-pasien yang udah kena perlu dikasih obat dan lain-lain, sampai nanti akhirnya ditambah juga sama vaksin. Karena ini penyakitnya komunitas, dari menyebar dari satu orang ke orang lain, kalau kita sendiri doang yang
berusaha kita sendiri doang yang menerapkan protokol kesehatan ya nggak bisa. Kalau yang lainnya tetap bebas-bebas aja, nggak bakal kelar-kelar ini pandemi sampai berapa puluh tahun lagi mungkin. Next. Oke. Ini tadi ya sama beberapa cara meningkatkan imun tubuh kita dengan makan makanan yang benar, istirahat, banyak minum air putih, banyak sayur, banyak buah, terus ada aktivitas fisik, olahraga, tidak merokok, tetap berpikir positif, berdoa ya, untuk kita berdoa dan beribadah menghindari stres. Next. Oke, sama ini yang terakhir yang sudah masuk ke Indonesia ya vaksinnya itu Sinovac. Ya sekarang tuh dikasihnya udah tahap kedua ya, tahap ke-1 kemarin tuh mulainya dari Januari, pertama kan diberikan ke tenaga medis dengan kriteria-kriteria tertentu. Terus sekarang yang gelombang berikutnya itu yang diberikan seperti pegawai ya, pegawai dinas pemerintah, guru, terus perwakilan-perwakilan daerah, dan banyak-banyak lagi. Oke, kayaknya udah selesai deh. Mas Kevin udah next-nya habis ya? Oke, terima kasih Dokter Rizka. Sudah. Kepanjangan. Enggak kok, kita masih di sini nih, masih di sini menunggu Dokter Rizka. Dokter, yang tadi keinget banget sama saya itu kalau kena COVID itu yang baru-baru ini adalah nggak bisa tidur atau pusing gitu ya. Kalau itu kayaknya kalau wirausaha kayaknya nggak hanya kena COVID aja, kalau omset turun juga kita nggak bisa tidur. Ya, liar ya. Oke dokter, sebelum kita nanya-nanya nih tentang COVID, kita coba nih ya sharing dulu nih sama teman-teman yang istilahnya dari TDA Bogor Raya nih, dari member yang sudah pernah kena nih. Ya, oke, coba saya panggil dulu ini yang pertama, ladies first dulu deh, boleh deh. Oke, halo Mbak Eri. Halo, Assalamualaikum. Suaraku masuk nggak, Dok? Waalaikumsalam. Suaranya masuk, tapi gambar cantiknya belum keluar. Hah? Belum keluar. Masuk kok. Oke, ada lagi ini yang sudah keluar kegantengannya. Pak D. Isron. Apa kabar Pak D? Waduh, suaranya yang merdu dikeluarin dong Pak D. Di mute masihan. Iya, oke, Mbak Eri dulu. Mbak Eri. Iya. Ternyata ini Mbak Eri itu udah jadi alumni ya Mbak Eri ya. Ya. Ini saya pengen apa ya? Aduh, sebutannya alumni ya memang. Dokter Rizka memang alumni ya, betul ya? Iya, alumni atau penyintas. Penyintas gitu aja ya. Kalau alumni itu kayak apa ya? Kita udah melakukan ujian. Alumni. Atau ini survivor. Nah, survivor. Oke, itu lebih cocok nih, survivor nih Mbak Eri. Mbak Eri, bisa diceritakan nggak Mbak, kemarin itu seperti apa sih ketika kena COVID? Atau Mbak Eri itu pernah kepikiran nggak sih kalau Mbak Eri itu bakal terkena gitu? Iya, jadi saya tuh sebenarnya nggak pernah kepikiran bakal kena gitu, karena saya nggak kemana-mana juga ya gitu. Memang sebenarnya saya juga ini pulang kampung waktu itu kan ke Surabaya itu di awal November, akhir Oktober awal November itu kan tanggal 1 November itu saya kembali lagi ke Bogor gitu. Nah, apa mungkin dari situ, tapi saya kena COVID-nya itu di akhir-akhir November, Dok. Jadi
sekitar tanggal 27, 28 itu saya baru ngerasa badan itu mulai demam. Pertama sih belum demam, jadi kayak sakit tenggorokan dulu. Terus saya kira cuma infeksi tenggorokan gitu ya, radang tenggorokan gitu. Terus saya kaki tuh kayaknya mau jalan tuh kayaknya kayak nyeri gitu dok. Jadi kayak kenapa ya badan itu kok kayaknya semua badan tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, kayak nyeri gitu. Ya, parah banget sakitnya ya. Iya sakit gitu. Kenapa sih kayak ditusuk-tusuk terus abis itu terus lemes banget, lemes. Nah terus udah gitu saya baru ke hari keduanya itu baru demamnya gitu. Demam itu yang sampai 38 terus naik ke 39, naik ke 40. Ini kenapa badannya bisa begini gitu. Terus hari ketiga juga udah kasih paracetamol terus ke dokter dibilangnya radang tenggorokan, tadi masih begitu aja. Nah hari ketiga masih begitu juga, masih panas, terus tiba-tiba penciuman saya hilang. Jadi saya tuh bangun jam 3 gitu ya, pengen sholat, tiba-tiba kok kayak nggak bisa nyium apa-apa, tapi kepala saya sakit banget gitu. Akhirnya saya coba ngambil, kan kalau parfum suami kan laki-laki biasanya parfumnya lebih menyengat gitu ya. Saya cobain itu ke hidung saya, malah kayak apa sih, kayak nusuk alkoholnya aja gitu, nggak ada baunya sama sekali gitu. Saya kayak putih saya ambil kok nggak ada baunya sama sekali gitu. Nah tapi masih belum kepikiran COVID tuh sebenarnya. Nah, besoknya lagi hari ketiga masih panas, dan itu panas sampai 40, terus saya lemes banget, yang lemesnya kayak orang tipes gitu. Saya pikir saya kena tipes. Terus akhirnya saya ke UGD di rumah sakit dekat sini, dicek darah, ternyata leukositnya turun katanya. Berarti ada kemungkinan terserang virus katanya. Jadi saya harus swab. Ya sudah, akhirnya karena kan kalau swab kan dibatasin ya jamnya sampai jam 12, waktu itu masih ya jam 12 juga kita baru keluar dari UGD, hari kita besoknya baru swab dan ternyata positif gitu. Akhirnya itulah lapor Satgas dan segala macamnya, prosedurnya seperti itu. Terus akhirnya keluarga juga di swab semuanya, dan ternyata anak saya juga yang itu yang masih umur 3 tahun itu juga kena juga gitu, positif juga. Gitu sih dok cerita singkatnya. Oke, ternyata ini ya Mbak Eri ya, malah pertama itu tidak ada demam ya, hanya nyeri aja ya. Jadi nggak kepikiran itu bakal sakit apa ini, yang paling capek-capek gitu ya Mbak Eri ya. Dan memang hilang penciuman atau rasa itu dalam waktu berapa lama ya Mbak ya? Pokoknya hari ketiga setelah saya demam tuh udah mulai nggak ada rasa, dan itu tuh ada sekitar 5 harian saya nggak nyium bau. Sekitar 5 harian saya nggak nyium bau sama sekali. Oke, nah dari mulai nggak bener nih badannya gitu ya, sampai ketahuan Mbak Eri ini positif tadi berapa lama Mbak? 3 harian sih dok. 3 hari, tapi 3 harian itu masih istilahnya berinteraksi dengan yang lain-lain ya? Oh enggak? Enggak, saya udah jadi waktu itu saya udah ngerasa badan saya udah nggak enak, makanya saya udah kepikiran untuk ya udah saya stop gitu. Bahkan kalau ada tetangga saya masuk ke rumah, jangan masuk ke rumah, sayanya lagi gak enak badan gitu aja. Jadi terus saya sudah kepikiran keluarga saya juga, saya di kamar paling depan, saya nggak mau interaksi sama anak sama suami. Pokoknya saya udah bilang saya nggak mau interaksi dulu sama semuanya karena saya takutnya saya positif gitu, karena ya jaga-jaga karena badan saya udah nggak enak banget kan. Kita juga ini ya sering baca-baca juga ya gitu, kemungkinan positif COVID itu seperti apa gitu. Nah saya udah jaga-jaga, jadi saya udah bener-bener nggak mau dekat dari siapa-siapa gitu, seperti itu. Jadi udah mengisolasi diri sendiri gitu lah. Oke. Tapi itu tadi infonya Mbak Eri memang tidak sering ke kerumunan gitu ya, memang di rumah aja ya pas kena itu ya.
Iya sih kemarin. Atau ada berinteraksi di kantor gitu sama teman yang lain? Nah, ke kantor iya, kalau ke kantor iya. Terus kita juga sempat dirapiin ya, satu kantor tuh dirapit semua gitu. Memang ada salah satu yang memang rapidnya reaktif gitu, dari CS kami juga ada yang reaktif gitu. Akhirnya kita WFH semuanya selama 2 minggu. Oh, oke. Baik, Bu Dokter. Ini kalau melihat dari sharingnya Mbak Eri nih ya. Tadi kan diinfokan pernah keluar kota ya, tapi jangka waktunya tuh lama. Berarti kemungkinan ketika di luar kota itu kecil ya, Dok ya? Tadi tanggal berangkatnya tanggal keluar kotanya 1 ya, kenanya 20-an ya, bener nggak? Pulangnya tanggal 4 November, pulang dari luar kotanya, dari Surabayanya. Saya kenanya tanggal 28-an, Dok. Oh, berarti kayaknya bukan dari sana deh. Berarti harus dalam Iya. 28 dikurangin 14 tuh, berarti dari tanggal 10. 14 ya? 14. Pokoknya. Jadi di antara yang habis dari luar kota, pas udah di sini nih, cuman nggak nge-track ya, nggak itu kan, soalnya kan jarang ya yang bikin diare ya. Bikin diare. Tahu jadi ketemu siapa, kontak sama siapa gitu. Jadi waktu saya confirm tuh udah langsung, karena di HP itu udah ada semua siapa aja orang yang harus swab tuh udah jadi mudah gitu ya. Karena udah jaga-jaga. Cuma kalau yang lain kayak kasusnya Mbak Eri ini, jadi nggak tahu ya dapetnya dari mana dan dari siapa. Entah gitu, entah dari mana. Soalnya kan kita nggak tahu ya yang di sekitar kita tuh positif apa negatif, kan banyak juga yang tanpa gejala dan nggak ngecek juga dan jalan-jalan aja gitu. Mungkin dari yang itu, yang entah siapa. Yang kelihatannya sehat tetapi ternyata dia pembawa gitu ya, Dok ya. Oke, kita coba dengar dulu dong suara dari yang paling ganteng nih. Udah ada suaranya belum? Malam Pak D. Belum ada Pak D suaranya. Volumenya diapin, nah tuh. Volumenya dinaikin dulu Pak D. Udah di polin ini volumenya. Nah, berarti teriak Pak D. Baik, mohon maaf ya, jadi suara saya agak sedikit teriak-teriak. Baik. Jadi syahdu ada Pak D, yang teriak Pak D. Baik. Selamat malam Dokter Rizka. Malam Pak D, Assalamualaikum. Waduh, dokter panggil saya Pak D juga ya. Gimana tuh? Baik. Baik. Apa namanya? Saya waktu itu seingat saya ya, saya tanggal 20 saya tes Dok, 22 September. Nah, kalau saya analisa sedikit ditebak-tebak begitu, kemungkinan saya kena karena saya merawat kakak saya di rumah sakit dari tanggal 16 sampai tanggal 21, Dok. Kakak saya statusnya waktu itu bisa dibilang ya suspek kali, Dok. Jadi apa namanya, kakak saya tanggal 16 itu dites swab karena beliau gejalanya seperti orang apa namanya, mohon maaf ini double sekali karena suara jelas nggak, Dok? Jelas, suaranya jelas. Baik, jadi kakak saya waktu itu dia misalnya kayak tipes begitu kan, kemudian masuk rumah sakit tanggal 16 di swab. Nah, tapi karena belum ada tempat isolasi, jadi masih di ruang UGD. Jadi saya pertama kali datang masih kontak di ruang IGD, Dok. Gitu. Oh iya. Tapi besoknya sudah masuk ruang isolasi. Kemudian saya juga hanya sebagai penunggu di luar ruangan, hanya untuk suplai misalnya butuh makanan atau yang lain. Dan tanggal 21-nya saya merasa demam. Dan saat itu kakak saya sudah boleh pulang tanggal 21 siangnya. Tapi 21 paginya saya mulai demam, Dok. 21 demam,
Kemudian tapi kakak saya statusnya belum keluar itu dok, karena waktu itu masih cukup lama, bulan September tanggal 16 dicek, tanggal 25 seingat saya baru keluar hasilnya, ternyata positif. Jadi saya bisa, sepertinya analisa saya paling besar kemungkinannya dari kakak saya begitu, kalau itunya. Ya sih, kalau dari ceritanya, sepertinya emang kemungkinan besar dari kakak ya. Betul. Nah, terus kemudian kalau saya sendiri, gejala yang saya rasakan sepertinya cuma demam. Memang demamnya saya jarang sebenarnya, kalau demam itu sampai kepala pusing banget, itu jarang sekali. Tapi itu sepertinya lumayan berdampak, jadi kepala saya cukup pusing bahasanya 3 sampai 4 hari lah. Plus ditambah dengan batuk. Nah, batuknya ini cenderung lebih lama. Seingat saya sampai akhir masa isolasi saya masih ada batuk. Itu sih. Kalau penciuman alhamdulillah sampai terakhir makan masih enak dok. Nggak ada kehilangan penciuman. Oh ya, ya alhamdulillah ya udah pada membaik. Mungkin saya nambah dikit, kalau saya agak parah sih waktu itu yang dialami tuh hilang penciuman iya, sakit kepala iya, sakit kaki yang kayak ditusuk-tusuk sampai nggak bisa diri, nggak bisa jalan tuh iya. Jadi cuman terbaring aja. Cuman yang bikin waktu itu saya infeksinya sedang berat itu saya happy hypoxia nih, pasti pada tahu ya, kenal istilah itu. Jadi kita nih gini nih biasa, tapi kadar oksigen saya tuh rendah banget sampai kalau kita sebut istilah medisnya tuh napasnya tuh gagal. Sebenarnya saya tuh nggak bisa bernapas dengan benar, cuman saya gini aja biasa. Itu yang ketar-ketir, sama denyut nadi saya tuh lambat, cuman 40. Nah, biasanya kalau udah tanda-tanda begitu tuh udah tanda-tanda deket deh, udah sebentar lagi dipanggil Allah lah gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah bisa, alhamdulillah atas izin Allah bisa melewati. Itu kalau orang biasa sih denyut nadinya normalnya dari 60 sampai 100. Dan saya kalau sehari-hari lagi sehat-sehat gini bisa 110, 120, makanya ketika kena COVID ngedrop itu ya khawatirnya jantungnya udah nggak benar. Jadi udah dicek rupa-rupa deh macam-macam. Udah pasrah aja ya dok ya? Ya udah pasrah, karena saya dokter ya, jadi itu udah tahu, udah kepikiran apa langkah-langkah yang terjadi selanjutnya di badan kita gitu. Karena udah belajar juga, jadi waktu itu ya udah emang kepikirannya mungkin sekarang ya bentar lagi saya lewat kali gitu. Jadi ini Allah menuliskan jalan lain gitu, sehingga saya membaik dan bisa silaturahmi sama teman-teman semua. Alhamdulillah, luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata ini. Tentunya luar biasa ini Dokter Rizka. Nah, tadi kan sempat ngomong tentang hipoksia ya dok ya. Kita kan bisa ngukur sendiri ya pakai oximetri ya. Betul ya. Itu normal di angka berapa ya dok? Lebih dari 95. Saya ada alatnya, mau diambilin dulu ya? Boleh. Oke. Pak D sama Mbak Eri. Iya, kan kemarin ini kan sempat kena ya, itu berarti isolasinya 2 minggu atau 1 bulan tuh? 2 minggu saya di rumah. 2 minggu ya? Saya isolasi tepat lah 2 minggu. 2 minggu, jadi 1 minggunya di rumah sakit, 1 minggunya di rumah. Oh gitu. Waktu di rumah sakit ada yang nungguin nggak Pak De? Ya perawat itu pakai APD dok. Oh iya. Siap. Tapi keluarga aman ya? Ya, alhamdulillah sih. Jadi kemarin pas waktu sakit, nah itu kan saya kondisi waktu itu kan di Bekasi ya, di Bekasi itu kan pas merasa demam tanggal 21 itu saya izin dari keluarga di Bekasi, saya pulang ke sini sudah wanti-wanti bahwa saya sudah curiga ada sesuatu gitu. Oke. Ketika nyampe Bogor, saya sampaikan ke keluarga,
tolong siapkan kamar khusus buat saya. Jadi jangan ada kontak dengan saya. Jadi udah kayak dukun aja jadinya, Dok. Udah, sepertinya saya ada curiga sesuatu, jadi saya tolong siapkan kamar khusus. Jadi saya langsung ke lantai 2, semua keluarga yang lain saya suruh pindah di lantai 1. Jadi kamar khusus di atas, kamar mandi juga terpisah. Kemudian besoknya tanggal 22 saya langsung inisiatif PCR ke Sentul. Tanggal 23 langsung keluar hasilnya positif. Jadi alhamdulillah tidak sampai kontak dengan keluarga. Oh, ya. Keren. Jadi udah ini ya, maksudnya pencegahan tahu gitu ya. Oke, kembali ke Dokter Rizka nih. Gimana, Dok? Alatnya itu seperti apa, Dok? Ini nih teman-teman, kurang lebih seperti ini. Cuman mereknya beda-beda, tapi overall kotak kecil unyil. Terus ini caranya dimasukin ke jatah, nanti tinggal dipencet, terus keluar. Kelihatan jelas nggak ya? Iya, kelihatan. Tapi jadi Oke. terbalik ya. Enggak, bener kok 97. Berapa tuh? Masih jalan ya? Iya benar. Jadi yang SPO2 itu artinya saturasi oksigen. Nah, normalnya lebih dari 95. Oke, lebih dari sama dengan 95. Ini kan saya 98 ya. Terus kalau yang sebelahnya lagi itu adalah nadi heart rate gitu. Jadi denyut nadi kita berapa tuh? Kan saya kayak gini kan 110 ya. Jadi waktu 40 tuh udah serem. Nah, ini kan Bu Dokter Rizka, terus kemudian Mbak Eri, Pak Isron, ini kan sudah pernah terkena ya, Dok ya. Apakah kemungkinan nih terkena ulang itu apakah kemungkinan ada ya? Reinfeksi. Atau sudah bisa lagi ya? Nggak ada antibody gitu supaya nggak kena lagi gitu. Gini, bisa kena lagi, cuman kalau dari jurnal yang saya baca kemungkinan tuh tidak seberat infeksi pertama kali karena kita sebagai penyintas udah punya antibodinya, udah punya pasukannya gitu. Jadi kalau yang lain kena infeksi kan harus tentaranya harus dibikin dulu nih, harus nyari-nyari bala bantuan dulu. Nah, tapi kalau saya, Pak Ade, sama Mbak Eri lebih cepat gitu. Imunitasnya bentuknya lebih cepat. Oke, berarti intinya sebenarnya yang sudah terkena itu kemungkinan kena lagi itu ada, tapi minimal sudah ada perangkat buat perang gitu ya. Jadi tidak seperti pertama kali kena dulu infeksinya gitu ya, Dokter. Nah, terus kalau sudah kena kayak gini nih, masih perlu divaksin nggak, Dok? Kalau dari kan kemarin berapa hari ini baru update lagi nih Kementerian Kesehatan. Jadi yang penyintas itu setelah 3 bulan habis kena nih setelah udah selesai isolasi mandiri bla 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 dinyatakan sembuh 3 bulan kemudian tuh tetap perlu dikasih vaksin. Yang update baru ya, cuman detail pemberiannya gimana kan kita nih masih bergelombang-gelombang ya, kayak gelombang pertama kemarin tenaga kesehatan dulu, sekarang gelombang kedua dibagi-bagi lagi, terus nanti yang gelombang ketiga baru buat masyarakat luas ya. Mungkin kita baru kebagian lagi nanti pas udah untuk penggunaan di masyarakat secara umum. Gitu. Oke, intinya jangan jumowo ya yang udah pernah kena, tetap perlu divaksin ternyata ya. Jadi ternyata perlu divaksin ya, karena booster ya istilahnya seperti itu ya. Bu Dokter Rizka, apa ya? Sekarang ini kan apa ya, banyak nih istilahnya penggunaan obat herbal ya, dalam istilahnya ada yang ngeklaim lah makan ini atau minum ini nanti bakal matilah virus itu, kita nggak bakal kena gitu. Nah, kalau dari sisi medis ini gimana, Dokter? Kalau dari sisi medis sih sejauh yang saya baca, karena kalau di pendidikan kedokteran tuh semuanya serba evidence based medicine. Jadi kita tuh baru bisa klaim atau bilang
obat atau terapi atau apa ABC ada efeknya tuh setelah penelitian yang panjang, proses penelitian panjang yang dilakukan banyak peneliti dengan sampel percobaan di berbagai belahan dunia gitu. Baru itu bisa kita terapkan di dunia medis. Kalau untuk herbal sendiri, saya di tengah-tengah karena belum ada penelitian yang jelas dan terdaftar gitu ya secara internasional dan nasional. Jadi saya sih masih di tengah-tengah. Kalau mau pakai boleh, kalau enggak mau enggak apa-apa, tapi jangan memaksakan gitu. Harus ini pasti ini enggak gitu sih. Kalau mau boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kena COVID terus itu pada pasien gagal ginjal, saya tidak menyarankan. Karena hati-hati ya, karena kan efek ke arah ginjal itu juga malah memperberat kerja ginjal ya dok ya. Nah, soalnya semua herbal itu di metabolismenya nanti yang nyaring itu di ginjal. Kalau ginjalnya aja udah berat, ditambah herbal lagi, nanti semakin berat gitu. Siap. Nah, beberapa waktu lalu saya kan di kedokteran hewan ya. Ada satu obat yang sebenarnya buat hewan, tapi itu laris manis dok. Katanya buat COVID gitu. Saya agak kaget. Karena kan itu sebagai obat anti parasit ya, kok bisa jadi COVID gitu. Makanya saya bingung banget. Jadi sebenarnya pengobatan harusnya memang by medis sesuai kesehatan manusia gitu ya dok ya. Oke dokter, ini ada pertanyaan nih dokter dari beberapa teman-teman. Ini pertanyaan pertama dari Teknisa. Ada beberapa orang yang pernah punya sakit tertentu katanya tidak boleh vaksin COVID. Nah, kalau nggak divaksin nih dok, nanti kira-kira pembentukan dari kekebalan terhadap COVID ini gimana dok? Oh ya, kalau yang sakit-sakit tertentu kan sekarang diupdate lagi nih sama Kemenkes yang terbaru tuh. Misalnya kayak yang punya sakit gula tapi terkontrol itu masih boleh. Jadi ada beberapa batasan-batasan ya. Untuk yang punya komorbid dan sama sekali nggak bisa dikasih vaksin, berarti harus protokol kesehatannya digencarkan banget ya, yang 5M itu, karena kan belum punya kekebalan dari dia sendiri gitu. Mau nggak mau yang lain yang 5M itu diterapkan banget, sama meningkatkan imunitas. Kan tadi saya udah banyak kasih tahu ya cara-caranya. Terus kita berharap juga dari yang sekelilingnya, mudah-mudahan yang di sekeliling yang punya komorbid itu divaksin semua. Jadi kita punya namanya kekebalan imunitas, herd immunity. Pernah dengar nggak sih? Iya betul. Kalau misalnya di satu kompleks perumahan nih, di satu desa itu ada 10 anak kecil. Nah, yang 9 anak kecil nih semuanya divaksin campak, tapi yang satu anak nih enggak. Terus tapi seumur hidupnya dia nggak kena campak. Itu harusnya dia berterima kasih sama keluarga 9 orang yang tadi, karena yang lainnya itu divaksin tuh ada kekebalan di imunitas, jadi dia ikut terlindungi juga. Itu harapan untuk COVID ini. Yang satu tadi nggak bisa sama sekali ya, nggak masuk kriteria sama sekali. Nah, cuma kan sekarang juga di luar lagi pasti banyak perusahaan dan negara-negara yang neliti vaksinnya lagi nih. Mungkin nanti tahun depan apa kapan ada tuh keluar vaksin yang untuk komorbid berat, jadi bisa gitu. Entah gimana lah, itu mungkin. Semoga kita berdoa ya, semoga akan ada. Jadi semuanya dapat kekebalan dari vaksin ya dok. Karena kan tentunya sama ya, obat pun juga ada plus minusnya ya, kayak kontraindikasi dan lain sebagainya. Jangan sampai malah kita mencoba untuk memberikan vaksin, malah justru membuat lebih sakit
seperti parah yang lain gitu kan ya. Kita kan yang dihindari seperti itu. Terus ini ada curhatan nih, Bu Dokter, dari Om Guguh nih. Katanya nih ya, sejauh ini yang kena COVID itu kebanyakan itu malah yang rajin olahraga. Kemudian dia pakai masker, terus kemudian dia patuh protokol. Tapi Sepakat loh. Tapi belum pernah dengar berita ada driver ojek online yang terpapar atau klaster ojek online yang tanda Iya ada, tapi kalian nggak tahu aja. Oh gitu ya. Tapi berarti ini mainnya kurang jauh nih kayaknya Om Gugu. Wah, gimana dokter, gimana? Gimana ya? Kalau itu kan kita tidak bisa menjudge juga ya ketika seseorang tuh sangat concern sama bersih banget orangnya atau tadi rajin olahraga banget. Tapi kan ada part-part kita nggak ngawasin hidupnya mereka atau beliau selama 24 jam 7 hari kan. Jadi mungkin ada juga yang waktu-waktu di sela-sela rekan-rekan dengan gaya hidup yang sangat baik itu miss. Jadi ya lagi kena zone ibaratnya gitu, pas lagi lengah, pas itu virusnya lagi datang, lagi masuk. Jadi tidak bisa digeneralisir seperti itu ya. Untuk kalau dari kalangan mana aja yang kena, saya rasa hampir udah semua profesi ada ya. Soalnya tiap hari tuh juga saya nge-update kalau di rumah sakit tempat saya bekerja itu saya ngelihat juga gitu, dari nggak hanya dari latar belakang penyakit yang diderita gitu atau komorbidnya, tapi dari background keseharian, kerjanya apa. Karena kan kita lihat riwayat kontak-kontaknya dengan siapa aja. Gitu. Cuman nggak di blow up aja sama media, nggak kan. Diem-diem baik kita ya. Soalnya kan itu privacy sih ya. Oke, siap dokter. Jadi intinya COVID ini tidak memilih siapa yang akan kena ya, pasti siapa aja bisa kena gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin nih Dokter Rizka, ini ada pertanyaan dari Bu Mira Kayu Manis nih. Vaksin dari COVID ini itu tuh ada pengulangan nggak sih? Berapa kali dalam satu paket? Terus kemudian ketika kita udah vaksin, nah vaksinasinya itu efektif dalam berapa lama ya? Dengar Bu Dokter? Maaf gak kedengeran nih, sorry. Tadi sempat hilang, jadi saya cuma dengar sampai diulang apa enggak gitu ya? Jadi intinya vaksin itu satu paket itu berapa kali vaksin, terus ketika udah vaksin dia itu bisa ada kekebalan itu dalam jangka berapa lama gitu. Oh iya. Nah kalau dikasihnya itu untuk dosis yang sekarang itu dapetnya 2 kali dosis. 2 kali, jedanya dari 2 minggu sampai 4 minggu. Dari pemberian pertama sampai pemberian kedua. Terus selama pemberian itu juga dipantau ya ada keluhan apa. Ada kejadian ikutan pasca imunisasi apa enggak. Oh dari yang sudah sih kemarin ada beberapa biasanya pegel gitu ya, agak pegel dikit. Terus ada yang demam 1-2 orang. Cuman yang banyak tuh katanya habis vaksin pada lapar ya. Emang itu mendepres ini ya, pengen makan gitu ya, kalau kena COVID itu. Tadi Pak D. Isron kan katanya makan aja gitu ketika kena itu. Kalau dari setiap orang beda-beda ya. Oh. Makan, ada yang jadi lapar terus. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya sudah pernah kena nih dok,
Dia kan berarti ada antibodi nih. Nah, apakah hasil tes COVID nih, yang rapid tadi kan ada IgG sama IgM nih, pasti yang pernah kena itu IgG-nya positif, Dok? Kalau udah pernah kena, selama masih terbentuk terus kekebalan di tubuhnya, pasti masih positif terus. Nah, kalau dari jurnal yang saya baca, terakhir tuh rapid antibody kita tuh bisa masih reaktif terus dari 3 sampai 8 bulan. Nah, makanya dalam range tadi rentang waktu dari 3 bulan itu ya, karena diperkirakan titer antibody kekebalan di kita tuh udah mulai berturun, makanya penyintas itu perlu divaksin lagi. Oke, jadi Susah ya bahasanya. intinya gini ya, Dok ya, kalau sudah pernah kena COVID terus kemudian di rapid IgG-nya masih positif, itu jangan kaget, itu bukan berarti kena lagi ya. Karena memang masih ada antibodi di dalam tubuh gitu ya. Betul ya, Dokter ya? Dokter, ada pertanyaan lagi ya? Boleh ya lanjut ya? Boleh. Nah, ada yang istilahnya survivor COVID ini, dia itu kan tadi Mbak Eri ataupun Pak D. Isron itu kan dia menunjukkan gejala isolasi mandiri itu cuma 2 minggu gitu ya. Nah, kalau misalkan menunjukkan yang waktu cukup lama itu gimana, Dok? Kayak gini nih, kemarin ada kasus nih tetangga, dia itu ketika dites istilahnya COVID, dia udah negatif, tapi dia merasa kondisinya itu belum baik, masih merasakan hal-hal yang gejala-gejala COVID kayak gitu. Nah, itu kayak gimana, Dokter Rizka? Oh iya, itu kan yang kita sebut dengan long COVID ya. Mm-mm. Jadi setelah udah kena COVID tuh rasanya sampai 8 bulan sampai setahun ya. Kalau saya nggak salah ingat tuh, itu bakal masih terasa tuh perasaan yang gejala yang kemarin dialamin waktu pas COVID ya timbul-timbul lagi itu sebenarnya hanya gejala sisa sih. Tapi kalau malah memberat, tambah semakin parah, bisa konsultasi ulang lagi sama ke dokter yang terdekat, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit buat dicek ulang apa itu long COVID gejala sisa atau reinfeksi, keinfeksi ulang lagi. Tapi emang bener sih kalau misalnya tadi tetangganya Dokter Nurul selama masih ada gejala atau nggak enak gitu, masih istirahat dulu di rumah, sih saya setuju. Sampai benar-benar kita fit, kan yang bisa ngukur diri sendiri ya kita juga gitu ya. Kalau badan kita masih nggak enak, masih banyak keluhan ya istirahat aja dulu. Istirahat itu warning sign kayak perlu waktu untuk pemulihan. Jadi ini COVID ini sakit yang beda sama infeksi lain pada umumnya karena saya sendiri sudah merasakan gitu ya. Jadi memang tiap orang bisa beda-beda sih keluhannya, cuman ya nggak kayak virus-virus yang lain yang biasa gitu, yang ringan-ringan. Perlu perhatian lebih khusus dan emang takes time, perlu waktu untuk pemulihan sampai penyembuhan. Terus ya ini juga penyakit yang mengkhawatirkan ya, apalagi kalau yang sampai kena hypoksia tuh kayaknya baru COVID doang ini yang punya gejala kayak gitu. Soalnya kalau pada penyakit-penyakit yang lain pada umumnya tuh semua tuh seiring dan beriramanya tuh sama gitu. Jadi kalau kesadarannya turun, tekanan darahnya turun, jadi kondisi turun tuh dari penampakannya sama pemeriksaan yang kita lakukan tuh sesuai. Nah kalau COVID nih aneh kan, kalau pemeriksaan amburadul tapi orangnya biasa-biasa aja, happy-happy aja, cuman dokternya nggak happy. Oke. Baik, Dokter Rizka, terima kasih ya
Udah banyak pertanyaan nih. Sekarang waktunya Mbak Eri sama Pak De Isron kerja nih. Oke. Pertanyaan untuk Mbak Eri sama Pak Isron. Jadi kan berdua ini adalah seorang owner dari sebuah usaha ya. Tentunya pasti ada sesuatu yang beda nih sebelum kena COVID sama setelah kena nih. Nah, apa ya perbedaannya nih di usaha sebelum kena sama setelah kena? Ini perbedaannya macam-macam ya nih. Nah, mungkin juga berbeda nih. Mbak Eri sama Pak Isron mungkin jangan ini ya, jangan sama jawabannya. Oke, Mbak Eri dulu Mbak. Bedanya apa Mbak di usahanya? Paling perlakuan sih. Sebenarnya gini, pas ketika saya kena itu sebenarnya saya juga sebelumnya ada perekrutan CS dulu gitu. Nah, bisa jadi juga sebenarnya dapatnya dari situ gitu. Nah, akhirnya saya ketika sudah pernah merasakan sakitnya gimana gitu, nggak enaknya. Jadi sekarang sampai sekarang sih kalau misalkan ada orang baru gitu masuk ya, yang tadinya nggak terlalu wajib untuk cuci tangan, ya harus cuci tangan dulu gitu. Yang tadinya nggak terlalu wajib untuk pakai masker langsung harus selalu pakai masker gitu. Terus jaga jarak itu ya seperti yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau kita sih ditambahkan sama kita diberikan vitamin C. Jadi wajib untuk karyawan itu minum vitamin C gitu. Wah, itu sih paling. Jadi lebih protektif lah ya Mbak Eri ya. Iya. Oke. Protektif. Siap. Nah, di Pak D gimana ini? Monggo Pak D. Kalau secara umum sih Dok, ya kalau dampak kena COVID juga sebenarnya bisnisnya. Wah, ini terang-terangan banget nih. Ya pasti setiap ada kesulitan itu pasti ada peluang-peluang baru yang bisa kita ambil sebenarnya. Tapi memang kalau terkait dengan protokol, sejujurnya sempat juga kita coba pakai metode WFH waktu itu Dok ya. Tapi malah beberapa karyawan itu sempat curhat, Pak, kapan kita bisa masuk? Nah, kenapa emang kalau di rumah disuruh beli bawang terus sama maknya, katanya begitu. Ya terpaksa meskipun ruangannya kecil, ya sebisa mungkin seperti sabun cuci tangan itu kita suruh pakai masker, ya paling sebatas itu sih Dok yang bisa kita upayakan untuk teman-teman. Terus kemudian kalau memang yang merasa sudah ada sakit, dipastikan saja istirahat full di rumah, itu aja. Jadi jangan sampai memaksakan masuk, bahaya juga buat teman-temannya. Paling kita instruksikan seperti itu. Oke, siap. Thank you banget Pak De Isron, Mbak Eri, dan juga Dr. Rizka yang sudah sharing malam ini dalam acara webinar TDA Bogor Raya Perdana ya. Dan alhamdulillah pertanyaannya banyak sekali, tapi nanti kalau saya nanya terus ini, moderatornya banyak banget nanya gitu. Dan juga waktunya sudah menunjukkan pukul yang malam gitu ya, dan kita memang terbatas oleh waktu karena kita juga harus istirahat sehingga bisa menjaga imunitas ya, supaya besok kita bisa segar kembali menjalani hari-hari. Baik, sebelum saya tutup ini saya mau mengumumkan teman-teman yang tadi pertanyaannya saya sampaikan dan terpilih karena kita juga ada support nih dari member-member TDA Bogor Raya. Yang saya sebutkan boleh kontak Mas Kevin ya. Baik, ini ada 4 pemenang dari 4 member ya. Yang pertama dapat Milky Way Yogurt Kefir, itu yang dapat adalah Teknisa. Kemudian Friends Foto 10 voucher diskon 50% untuk foto produk UKM. Ini yang dapat adalah Om Guguh ya. Terus kemudian yang ketiga paket sehat dari Terry Ahmad yang dapat Bu Mira.
Optika Yunani. Dan juga Aiden Coffee Mix 3 in 1 gula aren yang dapat adalah Kang Osi. Ya, berikut tadi 4 orang yang beruntung, harap segera ke Mas Kevin ya, berlaku 24 jam. Kalau nggak konfirmasi nanti ini berarti dikirim ke moderator. Selamat ya. Oke, selamat teman-teman. Dr. Rizka, saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi. Semoga aja nggak kapok ya, bareng sama teman-teman TDA Bogor Raya. Semoga sehat dan juga pengabdiannya semoga tidak surut ya, walaupun sudah jadi penyintas COVID, justru lebih memberikan pelayanan kepada pasien-pasiennya secara optimal. Nanti jangan kaget kalau ada sesuatu yang akan datang ke rumahnya Bu Dokter. Bukan apa-apa, hanya ucapan simbolis terima kasih dari teman-teman dari TDA Bogor Raya atas supportnya dari Dokter Rizka. Nanti ketemu lagi ya. Oke. Baik, terima kasih juga buat Mbak Eri dan Pak Isron juga. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita akan ketemu offline insya Allah sesegera mungkin dan juga pandemi segera berlalu. Saya sebagai moderator Dr. Nurul Anjar Prastiwi mengucapkan banyak mohon maaf apabila dalam memandu acara kali ini banyak salah ataupun banyak menyinggung ya, banyak perkataan yang kurang enak, dan semoga saja malam ini bisa diambil hikmahnya dan tetap jaga protokol kesehatan. COVID belum selesai, tapi kita tetap harus berikhtiar selalu dan semoga aja tetap doanya pandemi juga segera berlalu. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, selamat. Komunitas TDA, kumpulan pengusaha, demi majunya negara, demi Indonesia. Hidup adalah langkah perjuangan, hidup tentunya penuh pengorbanan. Namun semua bukanlah halangan, mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas, lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Silaturahmi adalah perekatnya, bersyukur dan berdoa adalah penjaganya. Positif dan terbuka, itulah sikapnya. Bersama TDA, bersama menebar rahmat.